Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai menghadapi penderitaan. Saudara, jujur, judul ini adalah judul yang sangat tidak populer diberitakan di mimbar-mimbar gereja. Karena memang manusia pada dasarnya tidak suka penderitaan. Saudara pernah ketemu dengan orang yang hobinya menderita? Saya rasa saya nggak pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Malah biasanya hobinya adalah kenyamanan atau menjauh dari yang namanya penderitaan. Nah, saudara, kita sebagai manusia nggak suka yang namanya masalah, problem, penderitaan. Itu kita benci. Tetapi masalahnya, saudara, penderitaan itu nggak perlu diundang. Krisis itu nggak perlu diundang. Itu semua datang dengan sendirinya. Benar atau tidak, saudara? Anda keluar dari sini, Anda baru beli sesuatu, Anda baru beli rumah, Anda baru beli mobil, pasti akan ada masalah-masalah dengan hal-hal yang baru Anda beli itu. Anda punya hubungan yang baru, pasti akan timbul masalah. Kenapa? Karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita semua. Apalagi saat-saat ini, di mana bukan hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia sedang mengalami penderitaan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Kita semua mengalami dampaknya. Bisnis saudara mungkin kena dampak. Toko saudara kena dampaknya. Mungkin kesehatan saudara kena dampaknya. Banyak sekali berita duka kanan dan kiri. Mungkin keluarga saudara juga saat ini sedang berduka. Saya banyak ditelepon jemaat dan di WA oleh jemaat selama beberapa minggu ini yang mengalami begitu banyak pergumulan dan penderitaan karena dampak dari COVID-19. Tapi saya mau katakan kepada saudara semua bahwa penderitaan, masalah, pergumulan, krisis adalah bagian dari kehidupan manusia. Saudara, ada mitos yang dulu saya percayai yang sangat tidak alkitabiah. Saya dulu berpikir bahwa semakin saya rajin ke gereja, semakin saya rajin baca Alkitab, semakin saya rajin berdoa, menyembah Tuhan atau melayani, saya berusaha untuk dekat dengan Tuhan, maka itu adalah rahasia supaya saya bebas dari masalah, bebas dari penderitaan, gak ada lagi pergumulan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, saya maaf nih ya, hari ini saya mau kasih kebenaran kepada saudara bahwa teori itu adalah pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Itu gak alkitabiah. Kalau saudara perhatikan dan selidiki semua isi dari Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab, semua cerita-cerita yang tertulis di dalam Alkitab, mereka semua mengalami penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari cerita mereka semua. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan kita semua mengalaminya. Itulah sebabnya hari ini kita perlu ada kalibrasi hati. Katakan kepada kanan kirimu, ayo kamu perlu kalibrasi hati. Amin, saudara. Billy Graham memberikan sebuah quote that we are fallen creatures living in a fallen world that has been twisted and corrupted by sin. We all share in its brokenness. Most of all, we share in its tragic legacy of disease and death. Kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam kutuk dosa, yang telah dikorupsi dan dirusak karena dosa. Dan kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Kita semua mewarisi tragedi penyakit dan juga tragedi kematian. Saudara, penderitaan itu harus dihadapi. Baik Anda yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, baik Anda yang ada di dalam Kristus ataupun tidak ada yang di dalam Kristus, semua pasti akan mengalaminya. Nah, ayat yang akan kita baca, ayat nas kita hari ini adalah ayat yang sering kita selidiki yang merupakan kata-kata Yesus. Di hari terakhir sebelum Yesus ditangkap dan diadili kemudian disalib, dia mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Kita akan baca sama-sama. Kita sudah tahu tentang ayat ini. Ini adalah ayat dari Alkitab bahasa Indonesia terjemahan sederhana. Saya akan bacakan buat saudara. Semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Dalam bahasa aslinya adalah irene atau shalom. Dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam dunia ini kamu pasti menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia. Saudara, ini bukan saya yang ngomong. Ini bukan pendeta yang ngomong. Ini bukan teori manusia. Tetapi Yesus sendiri yang ngomong. Bahwa di dalam dunia ini kamu pasti menderita. Wow. Dan kalau saudara lihat bagian pertama dari ayat ini. Semua ini kukatakan kepadamu, kepada kalian. Kalau bahasa Inggrisnya, I have said these things to you.
Apa yang dikatakan sih? Semua ini kukatakan, ini apa sih yang dikatakan? Dikatakan, kalau saudara perhatikan, kita lihat dulu konteksnya. Semua ini kukatakan kepadamu di Yohanes 14 ayat 25. Yesus berbicara bahwa dia akan pergi. Dia akan meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia akan mengutus seorang penolong, sang penolong yaitu Roh Kudus, sang penghibur yang akan mengingatkan mereka akan ajaran-ajaran Yesus. Yohanes 15 ayat 1-11 Yesus berkata, dialah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. And apart from him, terputus dari dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Murid-muridnya tidak bisa melakukan apa-apa. Yohanes 15 ayat 12-27 berkata, kasih Kristus bagi mereka, dan mereka adalah sahabat-sahabat Kristus. Mereka bukan hanya hamba lagi, tapi mereka adalah sahabat Kristus, dan mereka akan menjadi saksi Kristus. Dan Yohanes 16 ayat 1-25 berbicara mengenai Roh Kudus yang memampukan mereka. Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk menjadi saksi. Yohanes 16 ayat 25 berbicara tentang mekanisme doa. Bagaimana mereka disuruh untuk berdoa. Dan Yohanes 16 ayat 33 adalah hidup dalam damai sejahtera dan kemenangan meskipun mereka hidup di dalam penderitaan. Saudara, ini sangat luar biasa. Ini adalah konteks dari semuanya. Itulah sebabnya Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya, karena dia tahu setelah ini murid-muridnya akan mengalami begitu banyak tantangan. Dan hari ini saya rasa ayat ini juga berbicara untuk kita semua yang sedang mengalami banyak pergumulan, penderitaan dan masalah dalam hidup kita. Dikatakan selanjutnya, semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Bahasa aslinya irene atau shalom, damai sejahtera or peace. Dalam dunia ini kamu pasti menderita, tapi kuatkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia ini. I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Saudara, ada dua hal di sini yang kita perlu perhatikan. Di dalam Kristus kita akan memiliki hati yang tenang. Di dalam Kristus kita akan beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia kamu pasti menderita. Saudara bisa melihat ini. Nah, kalau saudara melihat ini, banyak orang yang salah tafsir. Begini salah tafsirnya. Ini bukan pilihan, saudara. Jadi banyak orang yang berpikir begini. Atau kalau enggak, ada orang yang bilang gini. Kalau kamu hidup di dalam dunia, maka kamu akan menderita. Tapi kalau kamu hidup dalam Kristus, kamu enggak akan menderita, tetapi beroleh damai sejahtera. Saudara, ayat ini bukan begitu maksudnya. Kalimat ini bukan itu poinnya. Jadi bukan berbicara bahwa ini kayak pilihan, multiple choice. Kalau kamu di dalam Kristus, kamu akan hidup dalam damai sejahtera dan gak ada masalah. Terus kalau kamu hidup dalam dunia, kamu pasti menderita dan punya banyak masalah. Bukan itu loh, saudara. Tetapi disinilah kita perlu kalibrasi hati, oke? Disinilah kita perlu menyelaraskan dan mengkalibrasi pemahaman kita. Jadi maksud dari perkataan Kristus ini adalah begini. Meskipun kamu mengalami penderitaan di dalam dunia, kalau kamu ada di dalam Kristus, maka kamu akan tetap tenang. Meskipun kamu ada di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan mengalami penderitaan, maka kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu akan tetap memiliki damai sejahtera. Itu intinya, saudara. Nah, bagi orang yang gak punya Kristus, tanpa Kristus, maka hidup mereka akan hanya berlangsung menjalani penderitaan demi penderitaan tanpa makna, saudara. Tapi di dalam Kristus, bahkan di dalam penderitaan kita, hati kita masih memiliki ketenangan. Hati kita masih memiliki shalom, damai sejahtera. Kadang-kadang kita ngomong shalom itu seperti halo diganti shalom gitu. Shalom gitu, saudara. Tapi benar gak sih kamu punya shalom? Benar gak sih kalau kamu mengalami penderitaan yang ada di dalam dunia ini, kamu memiliki shalom? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Saudara, kita akan masuk ke dalam apa arti ini semua. Nah, penderitaan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kalau saudara perhatikan di ayat ini, kita akan beralih dari kitab suci dengan terjemahan baru, LAI. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Itu bahasa aslinya adalah thlipsis, persecution. Tetapi kuatkanlah hatimu.
Aku telah mengalahkan dunia. In this world you will have tribulation. Tribulation di sini, jadi bukan saja penderitaan yang terjadi gara-gara kesalahan kita sendiri. Nggak bisa bayar hutang misalnya, kamu terlibat hutang, terjepit hutang karena ada masalah dengan keadaan ekonomi, maka kredit macet semua, kamu nggak bisa bayar hutang, masuk dalam penderitaan. Itu meskipun itu termasuk, tetapi itu bukan intinya. Atau karena kamu salah membuat keputusan sehingga kamu mengalami penderitaan saat ini. Karena keserakahan kita, kecerobohan kita mengalami penderitaan. Atau penyakit karena nggak jaga makan, karena sembrono hidupnya. Jadi kamu mengalami penderitaan. Atau hanya mengalami penderitaan karena kelalaian orang lain, atau ditipu orang, atau jadi korban bencana alam. Meskipun itu juga termasuk dalam semua itu, tetapi kata ini, kata thlipsis, ini juga berkonotasi penderitaan karena iman di dalam Kristus. Kalau karena imanmu kamu mengalami penganiayaan, kalau karena kamu percaya Tuhan Yesus kamu nggak naik pangkat, kalau karena kamu punya keyakinan di dalam Injil maka kamu mau jujur, justru kamu yang nggak dapat tendernya. Karena keyakinanmu kamu mengalami tekanan. Tuhan bilang jangan kaget karena kamu akan mengalami thlipsis ini. Persecution. Di sini dikatakan jangan kaget, saudara. Saudara, di Yohanes 16 itu kan, ini Yohanes 16:33. Yohanes 16 ayat 1-nya udah dikatakan. Yesus pernah ngomong. Jadi beberapa waktu sebelumnya Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya. Dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, sama ya, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2-nya, dengarkan, perhatikan. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Wow. Bukankah itu adalah masa-masa saat ini? Mereka mengucilkan orang-orang yang percaya pada Kristus. Mereka bahkan membunuh orang-orang yang ada di dalam Kristus dan mereka menyangka itu dia berbuat itu untuk agamanya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Yesus cuma mau bilang sama kita semua, jangan kaget. Ini udah terjadi, udah saya nubuatkan. Saudara, di sini kita perlu kalibrasi. Saudara, saya tahu ini nggak nyaman untuk disampaikan. Tetapi kalau saya tidak menyampaikan ini kepada saudara, saya nggak menjadi gembala yang baik. Saya tidak menjadi gereja. Kita tidak menjadi gereja yang memberitakan the whole counsel of God. Kebenaran Alkitab yang menyeluruh. Kita nggak bisa pilih-pilih dan mengkhotbahkan hal-hal yang enak didengar saja. Kadang-kadang begitu banyak orang mengkhotbahkan hal-hal yang enak didengar. Yang tentang berkat dan mujizat supaya apa? Ratingnya naik. Supaya gerejanya ramai. Supaya kita jadi makin populer. No. We need to go back to the Bible. Kita sebagai gereja Tuhan yang kudus dan am ini perlu bertobat. Hati saya sering sedih dan bercampur geram. Kenapa? Semakin sedikit hamba Tuhan yang mau berbicara mengenai hal-hal seperti ini. Yang dibicarakan kebanyakan hanya berkat materi. Bagaimana berkat untuk mendapatkan mujizat jasmani, kesuksesan duniawi. Terutama justru di akhir-akhir ini. Saudara, kalau sudah perhatikan tim pastoral kami dari Juni tahun lalu. Bahkan khotbah berseri yang kita mulai Januari tahun 2020. Khotbah berseri Exodus. Kita sudah mempersiapkan jemaat dan gereja untuk menghadapi penderitaan. Dan saudara, tiba-tiba COVID-19 ini terjadi. Ini sudah ditulis di Alkitab. Penderitaan, penganiayaan, krisis, kesusahan, kesukaran itu semua sudah ditulis oleh para rasul. Kok kita seringkali gereja Tuhan sibuk untuk cari rahasia supaya kita diluputkan dan dihindarkan dari penderitaan, atau mencari rahasia untuk mendapatkan kenyamanan. Itu adalah Injil yang palsu. Apa yang Yohanes tulis ini sudah dikatakan Yesus. Dan bukan cuma hanya Yohanes yang nulis ini. Rasul Petrus pun juga menulis. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dikatakan. Sebab,
Ayat 19 kita baca sama-sama. Saudara semua yang di rumah, baca yang keras. Sebab adalah apa? Kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Wow! Adalah apa? Kasih karunia jika seorang menanggung penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Wow, begitu berbeda. Saudara, seringkali kalau kita ngomongin tentang kasih karunia, itu kita bilang apa? Wah, saya baru dapat berkat besar. Wah, saya baru dapat terobosan besar. Saya dapat kasih karunia. Gitu kan kita sukanya begitu ya, saudara. Oh, aku baru dapat rumah. Oh, aku baru dapat jodoh. Oh, aku baru nikah. Oh, aku sembuh dari sakit. Itulah kasih karunia. Tetapi menanggung penderitaan. Tetapi menanggung penganiayaan. Hidup menderita karena Kristus. Jarang kita berbicara bahwa itu adalah kasih karunia. Tetapi di sini 1 Petrus 2 berkata apa? Adalah kasih karunia. Jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Wow. Seringkali kan kita begini, saudara. Ayat 20. Dapatkah itu disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau kamu kena batunya misalnya, kalau kamu kena batunya gara-gara dosamu, kita ini kan suka sekali menyalahkan Tuhan. Bahkan kadang kita itu bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan kau biarkan aku masuk ke dalam penganiayaan ini, begitu berat penderitaanku. Penganiayaan bukan, saudara, itu gara-gara dosamu sendiri. Dan di situ kita tanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Itu salahnya kita sendiri. Tetapi di sini kalau kamu nggak salah, kamu diperlakukan tidak adil karena kamu berbuat baik. Kamu ditekan karena kamu berbuat baik. Itu adalah kasih karunia. Wow. Kemudian ayat 21-nya. Itulah panggilan kita semua. Sebab, ayat 21. Untuk itulah kamu dipanggil. Wow. Seringkali kan kita bicara tentang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu selalu diidentikan, seringkali disalah mengerti bahwa kita akan menjadi pembuat sejarah bagi Tuhan. Iya, tetapi tahukah yang membuat sejarah bukan kamu? Yang membuat sejarah, yang berdaulat itu Tuhan. Dan kalau kita dipanggil untuk melayani Dia, kalau kita dipanggil untuk ikut menderita bersama Kristus, itu adalah wujud dari kasih karunia Tuhan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Wow. Saudara, ini ayat yang tidak populer. Ayat yang jarang diberitakan. Tetapi kalau hari ini saudara mengalami tekanan karena imanmu, Anda dikucilkan karena saudara percaya Kristus, berbahagialah. Berbahagialah karena itu merupakan wujud kasih karunia Tuhan. Di Yohanes 15, yaitu satu pasal sebelum Yohanes 16 yang kita baca tadi, Yesus sudah bilang sama murid-muridnya. Ayat yang ke-18 dikatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Saudara, akhir-akhir ini gereja banyak yang berusaha untuk jadi seperti dunia, supaya disukai oleh dunia, supaya dianggap keren oleh dunia. Tetapi saya berdoa supaya kita kembali. Jangan kaget kalau dunia itu nggak mengasihi kamu. Kalau dunia mengasihi kamu, justru itu menunjukkan bahwa kamu itu bukan dari Tuhan. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, selanjutnya ayat 19b. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, kalau sudah perhatikan di sini Kristus menyelipkan doctrine of unconditional election. Aku telah memilih kamu dari dunia. Jadi jangan pernah kita bermegah bahwa kita yang memilih Tuhan. No,
Kalau kita bisa diselamatkan itu karena semata-mata karena Tuhanlah yang lebih dulu berinisiatif untuk memilih saudara dan menyelamatkan saudara. Itu adalah prerogatifnya Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini saudara mengenal Kristus. Dan ini semua sudah dikatakan oleh Yesus bahwa dunia akan membenci kamu gitu. Saudara, ada yang mungkin bertanya sama saya atau mungkin mendengar khotbah ini Anda bertanya, "Loh, saya pikir Kristus menderita buat kita dan Kristus menggantikan penderitaan kita supaya kita tidak menderita." Yang pertama benar, saudara. Kristus menderita untuk kita. Kristus menggantikan penderitaan kita, benar. Kenapa, saudara? Akibat dosa adalah maut. Jadi Kristus menggantikan hukuman, the penalti dari dosa itu digantikan. Konsekuensi dan hukuman dosa kita sudah ditanggung dan sudah diselesaikan oleh Kristus. Dan di dalam Kristus kita semua dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi dengarkan saya, Alkitab tidak pernah mengatakan kekristenan itu tanpa penderitaan. Tidak pernah. Kalau sudah perhatikan, seluruh Alkitab berbicara bagaimana justru di dalam penderitaan Tuhan memakai penderitaan itu untuk membentuk umatnya. Tuhan memakai penderitaan itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Tuhan memakai semua masalah dan pergumulan manusia yang terus dihadapi, eksistensial atau mungkin tentang kejahatan di dalam dunia ini. Itu semua dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia. 2 Korintus 1 ayat 3-4 dikatakan apa? Salah satu tujuan saudara dan saya mengalami penderitaan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah perspektif Paulus ya saudara. Ingatlah, disuruh ingat. Katakan pada kanan kirimu, ingat. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Lihat, Allah adalah sumber segala penghiburan. Dan apa? Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Segala, bahasa Inggrisnya all of our suffering. Artinya sufferingnya gak cuma satu, penderitanya bukan cuma hanya satu, tetapi banyak. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, dikatakan bahwa penghiburan Allah untuk penderitaan kita bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain yang mengalami berbagai penderitaan. Itulah sebabnya kenapa kok penderitaan adalah salah satunya wujud kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan ingin menghibur, Dialah Allah sumber penghiburan. Dia ingin menghibur kita waktu kita mengalami penderitaan. Dan itu bukan cuma hanya untuk kita, gak cuma hanya berhenti kepada kita. Ini adalah wujud bagaimana waktu Tuhan menghibur kita. Penghiburan yang kita terima itu juga untuk orang lain yang mengalami berbagai penderitaan. Disinilah ada kabar baik, saudara. Disinilah ada kabar baik. Bersukacita, saudara. Kalau saudara saat ini mengalami penderitaan, apa yang sedang saudara alami? Apakah saat ini saudara sedang mengalami masalah finansial? Apakah saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuhmu? Apakah saat ini saudara sedang dikhianati dan ditinggalkan oleh orang-orang yang Anda cintai? Penderitaan-penderitaan apa yang sedang saudara hadapi? Kristus juga pernah mengalaminya. Kristus mengalami kelaparan. Kristus mengalami dia tidak memiliki rumah. Kristus mengalami dikhianati. Kristus mengalami dia ditinggalkan sendirian. Kristus mengalami seakan-akan Tuhan tidak mendengar dia. Kristus mengalami penderitaan yang lebih daripada semua penderitaan kita. Dan dia juga menang atas penderitaan itu. Itulah sebabnya Allah adalah sumber penghiburan kita. Karena dia bukan cuma hanya menghibur dari atas sana, tetapi dia menghibur karena dia pernah mengalami apa yang kita alami. Saudara, kalau saya kasih sedikit ilustrasi, kalau saudara mau dihibur oleh, misalnya saudara sekarang sakit kanker, saudara mau dihibur oleh orang yang ahli kesehatan tapi tidak pernah sakit, yang pertama. Atau saudara mau dihibur oleh orang yang juga sekarang sakit sama seperti saudara, dan bahkan sakitnya lebih parah sama dari saudara. Saudara mau dihibur oleh orang seperti itu? Atau yang ketiga,
adalah orang yang pernah sakit kanker, tapi kemudian dia sembuh. Dan dia sekarang cancer free. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau dipilih dihibur oleh siapa? Saudara pasti akan mau dihibur sama yang ketiga. Betul ya saudara? Saudara mau dihibur sama ahli kesehatan yang gak pernah sakit kanker? Ngapain kamu menghibur aku? Kamu gak tahu apa yang aku rasakan. Betul ya saudara? Atau yang kedua, saudara mau dihibur sama orang yang sakitnya lebih parah dari saudara? Mestinya malah saudara yang menghibur dia. Betul ya saudara? Masih sama-sama sakit saat itu. Ya paling senasib sepenanggungan. Itulah penghiburan yang paling maksimal yang mereka bisa berikan. Tetapi yang ketiga, dia pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Dan dia menang. Dan dia sembuh. Sehingga waktu dia berbicara kepada kamu, kamu bisa memiliki pengharapan. Allah kita bukan Allah yang duduk di surga dan membiarkan kita hanya di dalam penderitaan. Tetapi dia pun pernah turun ke dunia. Dia pun pernah merasakan namanya lahir di kandang. Namanya tempat tidurnya adalah palungan. Pernah dia difitnah. Dia dianiaya. Dia diadili, diperlakukan tidak adil. Dikhianati oleh orang yang paling dekat. Dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dia pernah lapar. Dia pernah kecapean. Tapi dia menang atas semua itu. Itulah sebabnya kalau saudara mengalami itu semua, Yesus pernah mengalaminya. Kalau saudara mengalami kedukaan, waktu Lazarus mati, waktu Lazarus meninggal, Yesus datang ketemu sama Maria, ketemu sama Marta. Dia menangis. Dia pernah ditinggal sahabatnya. Dia pernah ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Penghiburan Allah adalah penghiburan yang asli, yang otentik. Kenapa? Karena dia pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Saudara, kenapa seringkali Allah mengizinkan untuk penderitaan? Saya pernah memberikan quote ini di salah satu khotbah di Exodus. Ada seorang teolog yang bernama Don Carson. Dari bukunya Reflection on Suffering and Evil. For in a fallen world, pain and suffering can be God's megaphone to an individual or to a nation, distracting our attention from the selfishness of a life that functionally disowns God. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, justru kejahatan dan penderitaan dapat menjadi cara Allah untuk berbicara kepada seseorang atau suatu bangsa untuk mendapatkan perhatian kita dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, kehidupan yang menyangkali keberadaan Tuhan. Seringkali waktu keadaan kita baik-baik, kita lupa Tuhan. Kita lupa betapa rentannya kehidupan kita. Tetapi pada saat ada suffering, pada saat ada penderitaan, kita jadi ingat apa yang penting dalam hidup ini. Gak ada orang yang mau meninggal, hidupnya tinggal beberapa jam, dia masih mau ke mall dan nonton bioskop. Gak ada, saudara. Semuanya pasti cari orang yang dia cintai. Dia pasti memberikan pesan kepada orang-orang yang sangat berarti baginya. Kenapa? Pada waktu itu tiba-tiba yang tidak penting jadi gak penting sama sekali. Yang dulu mungkin kelihatannya penting tetapi tidak penting, itu ditinggalkan. Dan justru mereka sadar what really matters. Kalau saya tanya sama saudara, kapan sih kita bertobat? Kapan kita ketemu dan berjumpa dengan Tuhan? Apakah saudara lagi happy-happy? Atau pas kita lagi jaya-jayanya? No. Waktu kita ketemu Tuhan biasanya waktu kita mengalami penderitaan. Kapan kita biasanya mengalami penderitaan? Kapan kita bisa mengalami Tuhan? Apakah kita pada waktu masih sehat, tegap, dan gak butuh siapapun? Seringkali kita lupa bahwa Tuhan lebih berkuasa dan berdaulat. Waktu kita menangis, waktu kita mengalami jalan buntu, waktu kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi, di situ kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur, penderitaan diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang rentan dan terbatas. Yang setuju katakan amin. Bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara mengalami itu semua, ini adalah wujud kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan ingin mengingatkan kita
bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Dia ingin memakai semua masalah-masalah ini. Saya bersyukur ada pandemi COVID-19. Seakan-akan seluruh dunia mengalami hari Sabat. Seluruh dunia mengalami pause button. Sehingga mereka tidak bisa bergerak cepat lagi. Saya bersyukur kita semua harus tinggal di rumah beberapa minggu. Saya bersyukur bahwa kita semua mengalami masalah ekonomi. Kenapa? Pada waktu kita jaya, kita suka lupa dan sibuk dengan berkat Tuhan dan kita lupa siapa pemberi berkatnya. Dan hari ini kalau saudara mengalami penderitaan, bersyukurlah itu karena Tuhan mengasihi saudara. Itu adalah wujud kasih karunia Tuhan. Artinya Tuhan ingin memberikan penghiburan kepada saudara. Sehingga penghiburan itu tidak berhenti hanya pada saudara. Tetapi saudara juga bisa menjadi penyalur penghiburan itu kepada orang lain. Dan saudara bisa memberikan penghiburan yang saudara terima dari Allah kepada orang-orang yang juga mengalami penderitaan. Amin saudara. Masih di 2 Korintus 1 dikatakan ayat 8b. Rasul Paulus berkata, beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat. Kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi ini adalah salah satu yang dikomplainkan Paulus atau dituliskan Paulus untuk menggambarkan bagaimana beban penderitaan yang dia alami. Tetapi saudara lihat, bukan hanya bahwa penderitaan itu untuk menyadarkan kita bahwa kita ini perlu memikirkan yang penting. Tetapi lihat di sini. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, Paulus bicara hal yang sama. Tadi Yohanes sudah bicara, Petrus sudah bicara, Paulus juga bicara. Paulus bicara yang sama, beban yang ditanggungkan atas dia begitu berat, begitu besar sehingga mereka putus asa. Tetapi penderitaan itu akhirnya membuat dia apa? Supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri mereka sendiri, tetapi hanya kepada Allah saja. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan. Akhirnya, kenapa? Penderitaan akhirnya memaksa kita untuk hanya mengandalkan Tuhan. Karena sudah tidak ada pilihan yang lain. Sudah tidak ada pilihan untuk mengandalkan yang lain. Itulah sebabnya akhirnya kita gak bisa lari kemana-mana. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Hari ini, kalau saudara sedang mengalami penderitaan, jangan lari kemana-mana. Message ini buat saudara. Karena Tuhan ingin berperkara dengan engkau. Karena Tuhan ingin mengambil engkau kembali, membawa engkau pulang, membawa engkau supaya engkau tidak ditinggalkan. Penderitaan akhirnya memaksa kita untuk mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Di perikop ini, Paulus juga berkata di 2 Korintus 1 ayat 20. Kita sering sekali berbicara mengenai hal ini. Dikatakan apa? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, pada waktu kita mengalami penderitaan, disitulah kita sadar bahwa kita rentan, kita gak mampu. Bukan kita yang pegang kendali, kita gak bisa pegang kendali. Tapi disitulah kita melihat salib Kristus. Disitulah kita melihat janji Tuhan. Disitulah kita melihat penghiburan Tuhan. Penghiburan Tuhan, janji Tuhan. Semua yang Tuhan sudah sediakan kepada kita itu wujudnya seperti apa? Dikatakan 2 Korintus 1 ayat 20 tadi. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bukan mujizat jasmani, bukan terobosan keuangan, bukan pada waktu kamu mengalami pemulihan di dalam pernikahanmu. Bisa itu terjadi, tetapi semua itu fana. Yang tidak bisa diambil oleh siapapun adalah Kristus yang adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Pada saat kita lemah, kita memandang kepada Kristus. Disitulah kita memiliki kekuatan yang baru. Kita kuat bukan karena kita. Kita mampu bukan karena kita. Tetapi karena Kristus yang ada di dalam kita, yang sudah menjadi semua penggenapan janji Allah. Itu yang memampukan kita.
Itu yang memampukan kita untuk bisa mengalami penghiburan di dalam Kristus. Amin, saudara. Saudara, saya masih ingat waktu anak saya mengalami sakit dan dia harus dioperasi, dia harus mengalami gak enak, dia harus diinfus pada waktu dia masih umur 2,5 tahun. Dan waktu itu saya harus merelakan supaya dia mengalami kesakitan. Karena kami tahu kalau kita tidak mengambil dia ada cyst di matanya. Kalau kita tidak mengizinkan dokter untuk mengambil itu, maka itu akan berbahaya bagi tubuhnya. Maka kita harus rela, kita harus tega. Bahkan pada waktu saya mendampingi dia untuk diinfus, disuntik, waktu dia harus dioperasi, waduh, dia ketakutan. Saya harus rela, saya bahkan harus pegangin dia karena dia meronta-ronta. Dia tanya, "Daddy, why are you doing this? Papa, kenapa kamu ngelakuin itu?" Saya harus taruh karena dia meronta-ronta, saya harus taruh. Dan saya gak berani lihat dia, saya harus relakan supaya dia bisa diinfus. Pada saat itu hati saya hancur. Saudara, saya yakin waktu Tuhan merelakan Kristus untuk mengalami itu semua, itu gak gampang. Waktu Tuhan melihat umat pilihannya harus mengalami penderitaan, itu juga gak mudah. Tetapi dia harus rela. Karena apa? Ada dosa yang sangat berbahaya, yang kalau kita dibiarkan terus hidup di dalam jalur itu, maka itu akan menghancurkan hidup kita. Hari ini, biarlah saudara sadar, kalau saudara mengalami itu semua, ada kebaikan di balik itu semua. Ada penghiburan di balik itu semua. Itu adalah wujud kasih karunia Allah. Tim Keller, salah satu penulis favorit saya dan guru saya. Saya membaca semua bukunya. Salah satu bukunya yang berbicara tentang walking with Jesus in pain and suffering. Dia berkata, Jesus Christ did not suffer so that you would not suffer. Yesus Kristus menderita bukan supaya kita tidak mengalami penderitaan. That's not it. He suffered so that when you suffer, you'll become more like Him. Yesus menderita sehingga ketika kita mengalami penderitaan, kita akan dimampukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah itu tujuannya? Saudara mengalami justification, saudara dibenarkan. Saudara juga mengalami sanctification. Saudara menerima positional sanctification. Tapi saudara dibawa dalam journey untuk semakin serupa di dalam Kristus. Sehingga saudara menanggalkan manusia lamamu. Seperti minggu pertama penyangkalan diri. Dan mengenakan manusia barumu. Sehingga saudara semakin serupa dengan Kristus. Itulah kenapa Yesus menderita. Dikatakan juga, the gospel does not promise you better life circumstances. Injil tidak menjanjikan kita untuk memiliki keadaan yang baik dalam hidup ini. But it promises you a better life. Tetapi Injil menjanjikan supaya hidup kita menjadi bermakna. Wow. Tahukah saudara, tanpa Kristus, semua orang di dalam dunia ini mengalami penderitaan. Tapi penderitaan yang mereka alami tidak ada maknanya karena hanya dari penderitaan ke satu kepada penderitaan yang lain. Kalaupun ada maknanya, maknanya adalah makna yang fana. Tidak ada nilai kekekalannya. Tetapi di dalam Kristus, semua itu ada kebaikan dan ada kemuliaan Tuhan. Ada makna yang luar biasa di dalam penderitaan kita. 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10. Ayat yang ke-10, Rasul Paulus juga mengalami penderitaan. Dia mengalami yang dikatakan Alkitab duri dalam daging. Kita nggak tahu apa itu duri dalam daging. Apakah itu sakit? Konon ada yang bilang bahwa itu adalah matanya. Ada yang bilang bahwa itu adalah sakit di tubuhnya. Nobody knows. Ada pergumulan yang lain. We don't know. Tetapi dia minta sama Tuhan. Dan dia bilang, dia bahkan benar-benar berdoa supaya Tuhan mencabut ini. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan dia bilang di 2 Korintus 12 ayat 9b, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara tahu, kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Kristus menjadi sempurna pada saat kita tidak mampu lagi. Pada saat kita ada di dalam kesukaran, pada saat kita ada di dalam penganiayaan, pada saat kita ada di dalam kesesakan, di situ kita kuat karena kekuatan Kristus yang menguatkan kita. Banyak orang bilang, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Tapi mereka lupa, justru melalui penderitaanlah kita mengalami keindahan Tuhan. Sinar kasih karunia Tuhan bersinar terang pada saat kita mengalami kegelapan yang sangat pekat. Itulah sebabnya kalau saudara mengalami penderitaan hari ini, pandang kepada Kristus. Karena di dalam Kristus saudara dikuatkan. Pandang kepada Kristus saat engkau menderita, karena di dalam Kristus engkau dimampukan. Pandang kepada Kristus pada saat engkau mengalami kesesakan, karena di dalam Kristus engkau dipulihkan, dihiburkan. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Ini adalah seorang penulis, dia adalah seorang pembicara motivasi, namanya Joni Eareckson Tada. Pada waktu dia berumur 18 tahun, Joni Eareckson Tada dari keluarga yang cukup berada dan mampu, dia mempunyai hobi berkuda. Dan satu hari pada waktu dia berkuda, gak tahu apa yang terjadi, dia jatuh dari kudanya sehingga lehernya patah, saudara. Dan kalau saudara tahu, itu berefek sangat buruk karena lehernya patah. Dia lumpuh dari leher sampai ke bawah. Ini adalah tampilan dari Joni Eareckson Tada. Dan dia adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Dan waktu di rumah sakit dia dikunjungi teman-temannya dan orang-orang gereja. Dia ditanyain mau didoakan. Dia selalu berdoa untuk disembuhkan. Bahkan dia suka membaca Yohanes 5 mengenai kesembuhan di Bethesda. Ayat yang sering kali dikhotbahkan di mana-mana mengenai mujizat Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Puluhan tahun kemudian, tepatnya 46 tahun kemudian, saudara tahu, keadaan Joni masih tetap sama. Tetapi imannya tetap teguh. Dia berbicara di sebuah conference. Dia khotbah dalam conference besar itu mengenai iman di dalam Kristus. Di sesi tanya jawab, ada orang bertanya sama dia, apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan menyembuhkan? Dia bilang, ya tentu saja saya percaya Tuhan menyembuhkan. Tapi bagaimana kalau ternyata Tuhan tidak menyembuhkan? Orang itu bilang, sudah 46 tahun kamu menunggu. Dia mengatakan sesuatu yang sangat-sangat powerful dan luar biasa. Dia bilang begini, don't be thinking that for me in heaven, the big deal after I get to see Jesus is to get my new body. Jangan berpikir bahwa kalau aku nanti ketemu Yesus di surga, bahwa yang aku dambakan adalah tubuh yang baru. Bukan itu. Itulah sebabnya dia udah gak minta lagi tubuh yang baru, kaki yang baru atau kesembuhan. Tetapi lebih daripada itu, more than that, I want a glorified heart. I want a glorified heart that no longer twists the truth, resists God, looks for an escape, gets defeated by pain, becomes anxious or worrisome. Aku mau mempunyai hati yang mulia, hati yang sudah dipulihkan oleh kemuliaan Tuhan, yang tidak lagi percaya kepada kebohongan dunia, tidak lagi mempertanyakan Tuhan, tidak lagi selalu cari jalan pintas, hati yang tidak dikalahkan oleh penderitaan, hati yang tidak lagi selalu khawatir dan gelisah. Dia berkata juga, God is more concerned with conforming me to the likeness of His Son than leaving me in my comfort zone. God is more interested in inward qualities than outward circumstances.
Things like refining my faith, humbling my heart, cleaning up my thought, life, and strengthening my character. Tuhan lebih peduli dalam mengubah aku untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus daripada meninggalkan aku dalam zona nyamanku dan kenyamananku. Tuhan lebih tertarik pada hatiku, apa yang ada di dalam diriku daripada yang terjadi di sekelilingku. Itu memurnikan imanku, membuat aku jadi rendah hati, membersihkan pikiranku, membentuk karakterku. Itu dikatakan oleh seorang wanita yang sudah 50 tahun ini tetap lumpuh. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara konklusi dari khotbah kita. Penderitaan di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia. Semuanya diizinkan supaya kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Semuanya diizinkan untuk kebaikan kita. Semuanya diizinkan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yohanes 16 ayat 33 saya akan bacakan lagi buat saudara. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kalian mendapat sejahtera, shalom. Karena bersatu dengan aku, di dunia kita akan menderita. Tapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu, karena Yesus sudah menang. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari sama-sama kita berdoa.